Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat serta salam tak lupa pula kita junjukkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah. Hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada teman-teman semua tentang hukum bacaan dalam Al-Quran. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Alma Mutia dengan NIM 101561210105 dari Prodi Pendidikan Agama Islam TP3. Baik, kali ini saya akan menjelaskan dua hukum bacaan dalam Al-Quran. Yang pertama, hukum bacaan nun mati atau tanwin, dan yang kedua, hukum bacaan mim sukun. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Hukum bacaan nun mati, bagian yang pertama ada idhar halqi. Idhar halqi merupakan salah satu cabang bagian dari hukum izhar yang terdapat dalam ilmu tajwid. Idhar mempunyai makna terang atau jelas. Mengapa izhar halqi dikatakan terang atau jelas? Karena disebabkan oleh makhraj dari huruf-huruf tersebut keluarnya dari dalam tenggorokan atau halqi. Baik, hukum izhar ini berlaku bila terdapat nun sukun ataupun tanwin, dhamma tanwin, kasrah tanwin, dan fathah tanwin sesudahnya bertemu dengan huruf-huruf alif, ain, ghain, ha, kha, ha, dan hamzah. Akan tetapi, nun mati ataupun juga tanwin jarang sekali bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah. Namun, huruf ini merupakan salah satu bagian dari huruf izhar halqi. Cara membacanya. Cara membaca idhar halqi adalah wajib terang, jelas, dan tidak boleh didengungkan. Baik, contoh idhar halqi dalam Al-Quran untuk huruf H. Fasalli li rabbika wanhar. Untuk contoh tersebut di atas yaitu terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 2 pada kata wanhar. Tersebut merupakan huruf izhar halqi sebab ada nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah H. Dan ini wajib dibaca dengan terang kepada huruf nunnya yaitu wan. Fasalli li rabbika wanhar. Yang kedua, hukum bacaan idgham bila gunnah atau sering disebut dengan idgham ma'al gunnah, yaitu suatu hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati atau tanwin, nun, waw, dan huruf ya, dan tidak dalam satu kata atau kalimat atau harus secara terpisah. Cara membaca dari idgham bigunnah yaitu dengan cara meleburkan nun mati ataupun tanwin, baik itu dhamma tanwin, kasrah tanwin, ataupun fathah tanwin menjadi suara huruf yang ada di depannya, mim, nun, waw, dan ya. Atau dari keempat huruf tersebut seolah-olah seperti diberi tanda tasydid dan diiring dengan menggunakan suara yang berdengung 2-3 harakat. Contoh dari hukum bacaan idgham bigunnah yaitu pada surat Al-Humazah ayat 2. Alladzi jama'a malan wa addada. Sebab fathah tanwin bertemu dengan huruf waw. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga. Idhar wajib. Pengertian idhar wajib. Idhar menurut bahasa artinya menjelaskan atau jelas, sedangkan wajib dalam bahasa artinya adalah harus. Jadi, disimpulkan bahwa idhar wajib menurut istilah adalah bacaan dalam Al-Quran yang wajib atau harus dibaca jelas. Hukum bacaan idhar wajib. Hukum disebut bacaan idhar wajib yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin
bertemu dengan salah satu huruf dari huruf hijaiyah, yaitu hurufnya ya, nun, mim, dan waw dalam satu perkataan. Cara membacanya tidak lagi seperti hukum bacaan idgham bi gunnah, serta tidak disuarakan dengan mendengung, namun harus dibaca dengan jelas dan terang. Cara membaca bacaan hidar wajib. Cara membacanya yaitu perbedaan hukum bacaan idhar wajib dengan idgham bi gunnah adalah pada perkataan atau kalimatnya. Sebagai contoh berikut. Idhar wajib. Kinwanu. Kinwanu. Cara membacanya kinwanu. Tidak boleh dibaca kiwa'nun. Sebab nun wajib diidarkan karena nun dan wawu dalam satu kalimat. Sedangkan idgham bi gunnah, contohnya in wahabat. In wahabat. Tidak boleh dibaca in wahabat. Sebab nun diidghamkan pada wawu dalam dua kalimat. Contoh bacaan hidar wajib, yaitu pada nun sukun bertemu ya pada surah Al-Baqarah ayat 86. Ulaikal ladzina istara'u hayatad dunya bil akhirah. Pembahasan yang keempat, idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah artinya dengan tidak berdengung. Hukum bacaan idgham bila gunnah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf la dan ra. Cara membacanya. Cara membaca idgham bila gunnah, memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf la atau ra dengan tidak berdengung. Contohnya, wa malam min rabbihim. Ada juga contoh dari surah Al-Baqarah ayat 2. Fihi hudal lil muttaqin. Tanwin bertemu huruf lam sehingga dibaca fi hudal lil muttaqin. Pembahasan yang kelima, iqlab. Iqlab yaitu salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah ba. Secara harfiah, iqlab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Cara membaca hukum iqlab dengan cara menggantikan atau mengubah huruf nun sukun ataupun tanwin menjadi suara huruf mim sukun. Oleh karenanya ketika nun mati ataupun tanwin akan bertemu dengan huruf ba, maka bibir atas dan bibir bawah tersebut posisinya tertutup dan juga diiringi dengan suara dengan kurang lebih 2 harakat ba. Contoh bacaan iqlab dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 18. Summun bukmun. Tanwin bertemu huruf ba sehingga dibaca summum bukmum. Ciri-ciri huruf iqlab. Dalam Al-Quran, huruf iqlab terlihat dengan huruf mim kecil di antara huruf mim dan ba. Adapun panjang bacaan iqlab adalah 2 harakat atau 1. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir dalam hukum nun sukun atau tanwin, yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dari pengertiannya yaitu menyembunyikan atau bisa juga berarti menyamarkan. Di dalam ilmu tajwid, hukum ikhfa hakiki ini terjadi apabila ada nun sukun dan juga tanwin, baik itu fathah tanwin, kasrah tanwin, dan juga dhamma tanwin. Kemudian di belakangnya terdapat huruf hijaiyah yang berjumlah 15. Hurufnya yaitu ta, sa, dal, zal, zal, shin, shin, sad, dad, ta, da, fa, kaf, dan kaf. Ke-15 huruf tersebut tidak mengandung tasydid dan kita harus membacanya dengan dengun atau gundah. Contoh bacaan ikhfa hakiki dalam Al-Quran yaitu pada surat An-Nas ayat 4.
min syarril waswasil khannas. Baik, itulah tadi pembahasan dari 6 hukum nun sukun atau tanwin. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan hukum mim sukun. Yang pertama, idhar syafawi. Pengertian idhar syafawi adalah ketika mim sukun bertemu semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Dikutip dari dasar-dasar ilmu tajwid, artinya menyamarkan da syafawi adalah bibir. Cara membaca idhar syafawi. Cara membaca hukum bacaan idhar syafawi adalah menyuarakan mim mati dengan jelas di bibir serta mulut tertutup. Contoh bacaan idhar syafawi, antum zahiruna. Dibaca antum zahiruna. Sebab min bertemu dengan dal. Selanjutnya pembahasan yang kedua dari hukum mim sukun, yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Contoh hukum bacaan ikhfa syafawi dalam Al-Quran yaitu pada surah Al-Fil. Tarmihin bihijaratin min sijil. Yang terakhir dari hukum bacaan mim sukun yaitu idgham mimi. Idgham mimi adalah salah satu hukum bacaan tajwid ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat. Cara membacanya dengan meleburkan dua bunyi mim tersebut menjadi satu disertai dengan guna atau dengung. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang dua hukum bacaan Al-Quran, yaitu hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim sukun. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.